تبنا يا الله ورجانا يا الله وندمنا. Selanjutnya mari sama-sama kita simak pengajian yang akan disampaikan oleh muallim kita kepada Ustadz Haji Muhammad Khudari LC MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات المحترمين رحمني ورحمكم الله. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kesempatan, yang masih menganugerahkan kepada kita kesehatan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa usia kita ini Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisi sisa usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita bersama pada malam hari ini mampu menjadi salah satu nilai tambah dari ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menebar rahmatan lil alamin, kasih sayang. Datangnya ke dunia ini untuk mempersatukan umat manusia. Datangnya ke dunia ini untuk menyempurnakan dari akhlak-akhlak kebaikan. Maka contohlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan sosok manusia sempurna yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencontoh beliau. Mencontoh beliau karena ada pada diri beliau itulah suri teladan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh akan menjadikan kita sebagai manusia yang akan memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Maka semoga dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Menyambung dari kajian kita pada minggu yang lalu, masih berbicara tentang uzlah. Panjang pembahasannya. Uzlah sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita dianjurkan untuk beruzlah? Pada minggu yang lalu sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas. Ternyata ada dua model seorang itu, ya. Baru dia diperbolehkan untuk uzlah atau tidak diperbolehkan untuk uzlah. Nah, pada malam hari ini hadratul muhtaramin rahimakumullah,
Dikatakan oleh pengarang kitab, qala al-musannif rahimahullah taala kafamallahu la tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid din zaka wal bala. La tashaban, jangan mau bersahabat, jangan bersahabat, jangan berteman atau jangan temani bangkan ahla batalatin, jangan temani orang-orang yang termasuk ke dalam ahla batalah, orang yang senang melakukan kebatilan. Jangan berteman dengan orang yang gemar melakukan kebatilan. Kebatilan itu ya sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, batil, sesuatu yang tertolak, sesuatu yang jelek, itulah kebatilan. Wa tasahulin fid dini, dan jangan menemani, jangan menjadikan teman orang yang menggampangkan urusan agama. Zaka huwal bala, maka yang seperti ini adalah musibah, bala, bencana. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, dikatakan oleh pengarang ay la tashabat ayyuhas salik, jangan bersahabat duhai orang yang meniti jalan, al-murid lil akhirah, wahai peniti jalan, orang-orang yang menuntut, yang menginginkan kehidupan akhirat. Jadi orang yang hatinya lebih terpaut dengan akhirat, orang yang hatinya terpaut dengan Allah, terpaut dengan akhirat, mangkana mutahilan lil batalah, jangan sekali-kali mencari teman atau sahabat yang ahli dalam perbuatan batil, wa tasahul fid din, dan orang-orang yang menggampangkan urusan agama. Jadi memilih teman itu, jadi berteman itu harus pilih-pilih kita, terutama yang bajang-bajang. Kita juga yang tua sama, bajang ataupun tua. Bajang penuh baturna, dengan tua endah penuh baturna. Nah, pandai-pandai dalam memilih teman, pandai-pandai dalam memilih kawan. Jangan sekali-kali memilih teman yang dimana teman itu gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang batil, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali berteman dengan orang yang menggampangkan urusan agama. Penuh si mangkin niki model-model dengan sing gampang urusan agama. Kan ada puasa, ya tengok ke puasa. Maka bulan Ramadan atau bulan puasa, bawa kaji bulan puasa. Dienten-entenkan agama itu. Ayo kita sholat, ayo bareh dulu. Yuk kan kena bareh, akal iman wajib bareh, kalau wajib kena pas waktu kena waktu. Akhirnya apa? Lalai dia dalam mengerjakan perintah Allah. Digampang-gampangkan. Neman lalu tipak turutene, yuk kan ada sholat, kaji. Kan ada puasa, kaji temu sapir. Berani mas pagi anak, ya, temu sapir. Dia ada puasa. Dia yang menggampang-gampangkan agama yang seperti ini. Udah yang betul, ya, gampang dia masukkan barang syubhat ke dalam perutnya. Ini yang menggampangkan agama yang seperti ini. Yang syubhat saja kita dilarang, apalagi yang jelas-jelas haram seperti ini. Anda hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi kalau mau bersih jiwa kita, kalau mau bersih hati kita, dan khawatir kita akan terjerumus ke dalam suatu perkara yang kita, maka hindari teman-teman yang seperti ini. Kalau khawatir, nah kalau percaya diri bagaimana? Maka kalau kita yakin dengan berteman akan mampu mempengaruhi orang akan mengikuti kita, maka tidak ada salahnya. Tetapi dengan catatan yang tadi itu, kita bisa mempengaruhi orang. Nah kalau sebaliknya kita yang akan terpengaruh, nah ini yang hadratul muhtaramin rahimakumullah.
Kenapa kita dilarang? Karena kebiasaannya, ya. Karena kebiasaannya hati itu kalau sudah menganggap sesuatu itu baik, maka rentan akan diikuti. Rentan akan diikuti. Bergaul dengan si malas-malas salat, enak dipandang sama dia, ya. Enak dipandang, akhirnya mencoba seperti itu. Bergaul dengan orang-orang yang suka misalkan mendapatkan uang dengan cara yang gampang. Store uang 10.000 menang jadi 100.000. Ya, mudah engkau tahu kepeng. Sade dengan 100.000 jadi 1.000.000. Mudah engkau tahu kepeng. Nah, ketika dia melihat kemudahan-kemudahan seperti itu rentan hati itu tertarik. Ya, tertarik. Kalau sudah tertarik bagaimana? Ikut. Awal-awalnya mantu dulu. Ya, mantu kan botang tini temante muncer bulat atau ngepakdum misalkan betaruan mudah aku mau kepeng dengan deh ya, seperti itu kan mantu dulu awal. Nah, setan masuk di sana, peluangnya setan itu terus ya, digoda hati kita supaya tertarik dengan perkara-perkara haram seperti itu. Akhirnya apa? Kepincut, tertarik. Mudah aku mau kepeng. Mameh, kumilu aku. Langsung jadi bandar sekalian terus. Ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Biasanya hati itu akan tertarik kepada sesuatu yang dipandang baik. Ini dia. Sehingga kita dilarang untuk berteman dengan orang ya, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan batil ya, dan dilarang kita berteman dengan orang yang menggampangkan urusan agama. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sehingga para ulama mengatakan apa? Kalau engkau mau duduk bersama seseorang, pilihlah orang yang dzakirin, orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan duduk di tengah-tengah orang yang pandai berzikir, yang gemar berzikir, maka akan membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kelalaian. Lamun tegirang tokol kaca dengan si ahlu zikir, ya. Nah, ditambah lagi kalau kita berkhidmat, itu namanya berkhidmat. Berkhidmat itu melayani ahli zikir, melayani orang alim, itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkhidmatan kita. Ya. Coba lihat bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khidmahnya luar biasa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka termuliakan dengan pengorbanannya kepada Rasul itu, dengan pelayanan yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Ya. Yang po nebala itu dendek macam-macam, dendek teperuk tingkah le judun dengan alim. Ya, maka ambil barakah dari orang alim itu. Kenapa? Karena al-ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Ilmunya diwarisi, ya, akhlaknya diwarisi, derajatnya juga begitu juga, ya, akan diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penulis zaman semangkin hadratan muhtaramin rahimakumullah, orang banyak mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna mencontohnya. Ya, setengah-setengah. Kebanyakan dari manusia sekarang mencontoh fisiknya baginda Rasul saja. Jenggot Rasulullah, jenggot, ya, cingkrang. Tetapi yang dari sisi yang lain tidak dicontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak beliau tidak diteladani. Ya, coba lihat bagaimana akhlak baginda Rasul kepada keluarganya, bagaimana akhlak Rasul kepada sahabatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disegani oleh para musuhnya. Kenapa? Karena keluhuran akhlak beliau. Mungkin kita pernah mendengar cerita bagaimana setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke masjid pagi-pagi salat subuh diludahi. Ya kan? Bagaimana balasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Balasan yang mulia. Padahal Rasulullah dizolimi pada waktu itu. Ya. Rasulullah dilempar dengan batu oleh orang-orang Taif, tetapi dibalas dengan doa mulia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini kebanyakan kita ya di zaman simangkin niki yang ingin meniru baginda Rasul sebagian-sebagian saja. Dari fisiknya saja diikuti, tetapi dari sisi yang lain tidak mau mengikuti. Ini dia. Karena berbeda faham, sudah tidak mau tegur sapa. Gara-gara kunut dan tidak kunut, sudah saling cuekin. Gara-gara ada yang maulid, ada yang tidak maulid, dia tebas sematon. Kan seperti itu. Padahal Rasulullah SAW yang mempersatukan kita dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, sehingga kita dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Asalkan ada iman di hati seseorang itu, sudah dia harus diperlakukan sebagaimana mukmin yang lain, sebagaimana muslim yang lain. Seperti itu ya, makanya kalau mau meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha semaksimal mungkin, jangan sepotong-sepotong begitu ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, kaitannya kita dilarang ya berteman dengan orang yang menggampangkan agama ya, karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna, dalilnya sudah jelas di sana ya. Jelas Islam itu, sehingga dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah ya. Aku telah sempurnakan Islam sebagai agamamu. Dalilnya sudah jelas di sana ya. Dalil sudah jelas, sudah sempurna. Maka segala macam bentuk aturan-aturan yang kita ingin mencari solusinya, dalilnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui As-Sunnah. Seperti itu. Ya, sehingga agama Islam itu datang untuk memberikan kemudahan bagi manusia, bukan mempersulit. Tetapi di balik Islam itu adalah agama yang mempermudah, kita tidak boleh menggampangkan agama seperti itu. Memang Rasulullah SAW katakan yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Mempermudah itu bukan untuk dimudah-mudahkan maksudnya, bukan untuk digampang-gampangkan. Permudah, kalau engkau tidak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Kalau enggak mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Itu namanya dipermudah ya. Kalau engkau tidak bisa membayar zakat ya sepenuhnya, ya bayar semampu. Seperti itu. Kalau enggak bisa membayar kafarat ya, dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, bisa diganti dan memberikan makan 60 fakir miskin. Itu namanya kemudahan-kemudahan, bukan untuk dipermudah ya. Kalau engkau bermusafir, qada jamak salat itu, qasar salat itu, bukan meninggalkan salat. Nah, ini namanya Islam datang untuk memberikan kemudahan kepada kita. Waalaikumsalam. Ya. Nah, sehingga kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita jangan untuk kita gampangkan. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bunayya jtanib kulladhi bid'atin. Wala tashaban man biha yusafu fayasriku tab'uka min tab'ihi wa anta bidzalika la ta'rifu ya. Bunayya jtanib kulladhi bid'atin. Hindari, jauhi semua pelaku bid'ah. Nah, sekarang di sini menggunakan kata bid'ah ya. Wala tashaban man biha yusafu. Jangan jadikan mereka itu sahabat ya. Fayasriqu tab'uka min tab'ihi. Kenapa? Karena dengan berteman dengan ahlul bid'ah itu, fayasriqu tab'uka min tab'ihi, kepribadianmu itu ya, tabiatmu itu akan tercuri dengan tabiatnya dia. Wa anta bidzalika la ta'rifu, maka lambat laun engkau akan menjadi sama seperti dirinya dan engkau tidak tahu, artinya tidak sadar. Kalau berteman dengan orang yang lalai, lambat laun kita akan terpengaruh ya. Lama kelamaan sama kita dengan dia, dan cara setan itu halus untuk mempengaruhi kita. Nah,
Ijtanib kulladzi bid'atin. Jauhilah setiap pelaku bid'ah. Nah, ini yang perlu ditegaskan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Apa yang dimaksudkan bid'ah di sini? Ya. Jadi bid'ah itu segala sesuatu yang tidak memiliki sandaran, yang tidak memiliki dasar, yang tidak memiliki dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu bid'ah. Ya. Nah, sehingga madhab Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu menjadi banyak. Kalau tidak salah 5 jadinya. Ada yang bidah yang muharramah, ya, ada yang makruhah, ada yang mandubah atau sunnah, ada yang wajibah. Ya. Ada bidah yang haram, ada bidah yang makruh, ada bidah yang sunnah, ada bidah yang dikatakan wajib di sana. Ini dia. Mana bidah yang haram? Bidah yang tidak memiliki dasar sama sekali, baik dari Al-Quran maupun hadis atau as-sunnah. Ini yang dimaksudkan dengan bid'ah yang muharramah, bid'ah yang haram. Ya. Tidak seperti teman kita yang lain, bid'ah satu dipatok, ya, dengan mengatakan, dengan berdalil dan dikuatkan dengan dalil kullu bid'atin dalalah. Semua perkara yang baru itu adalah dalalah. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Ya. Padahal ada hadis yang lain yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru tetapi itu baik, yalah, falahu, maka baginya orang itu akan mendapatkan apa? Balasannya, mendapatkan pahala dari sesuatu yang baik yang dia kerjakan itu. Dan mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh perilakunya itu. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan dikatakan, dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang buruk, ya, maka baginya mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang melakukan. Di sini dia menggunakan kalimat apa? Sunnatan. Man sanna sunnatan hasanatan, dan dalam lanjutannya man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi sunnah itu bukan berarti perkataan, perbuatan, takrirat Rasul di sana itu yang dimaksudkan. Sunnah di sini itu sesuatu yang baru diadakan, sesuatu yang diciptakan baru, itu makna sunnah di sini. Sehingga dibagi dia oleh Rasul dengan menggunakan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, yang memberikan contoh yang baik dan contoh yang buruk. Begitu, ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi bagi orang yang tidak mengakui mazhab, maka dia akan mematok itu, mematok sesuatu yang baru itu dengan dalal. Ya, bukankah Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Ya, agama itu sudah sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ayatnya mengatakan seperti itu, tetapi pemahamannya yang mungkin berbeda di sini. Yang dimaksudkan dengan sempurnanya agama di sini itu apa? Dalilnya yang telah sempurna. Kalau masalah akan tetap ada dan baru. Ya. Coba lihat misalkan kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibnya zakat itu dengan apa? Kalau zakat gandum dengan gandum. Ya, berarti kita beras di sini bagaimana? Tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu mengatakan beras di sana. Enggak ada. Berarti bid'ah dong. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan seperti itu kalau mau membahas tentang perkara bid'ah. Ya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi haji dengan mengendarai onta. Sekarang kita dengan pesawat. Ya. Rasulullah ceramah dengan lisan beliau, sekarang kita dengan mikrofon. Itu kan perkara dunia, ya. Nah, jadi agar jangan kita
salah memahami daripada ayat Al-Quran. Itu maksudnya. Ya. Permasalahan akan tetap muncul, tidak akan bisa berakhir. Masalah-masalah baru ini akan muncul baru. Tetapi dalilnya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada permasalahan tentang narkoba? Nggak ada kan? Nggak ada tengkong tain sampi. Kalau orang sekarang itu mabuk dengan tengkong tain sampi, dinara kan? Nggak ada. Tetapi dalilnya ada. Kullu muskirin haramun. Jadi setiap yang memabukkan itu haram. Jadi bukan sempurnanya itu tangkong sampi ini haram, terus rokok haram seperti itu. Enggak. Kalau mau berbicara tentang permasalahan, akan tetap ada permasalahan terus. Akan tetap ada. Orang sekarang mau bikin anak bisa pesan. Ya kan? Dengan cara cloning bisa pesan. Zaman Rasul, zaman sahabat ada cloning? Tidak ada. Dan tidak ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan, ya, menjelaskan hukum langsung dengan menggunakan bahasa cloning. Tidak ada. Tetapi dalil-dalilnya ada, gitu. Yang semisal dengan permasalahan yang terjadi. Nah, ini dia. Sehingga kita tidak salah dalam memahami bid'ah. Nah, yang dimaksudkan di sini itu dan hadratul muhtaramin rahimakumullah, jauhi para pelaku bid'ah. Yang tentunya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah bid'ah yang apa? Muharramah, yang diharamkan. Ya, bid'ah yang diharamkan. Misalkan sekarang dengan pelaku bid'ah kadang-kadang yang malas-malas. Sudah jelas nasnya salat zuhur itu 4 rakaat. Ya mina baru 2 rakaat. Ini bid'ah yang seperti ini. Ya. Udah jelas-jelas salat dalam sehari semalam itu 5 waktu. Dia mengatakan apa? Oh, salat ini si wajib enggak telu. Kan ada pemahaman tasawuf yang seperti itu. Ya kan? Maku dirinya sufi, lagu ini yang penajarannya. Salat ini enggak telu kali si wajib. Mbaino salat Jumat. Ya kan? Terus sembahyang dah. Lihat yang nak dah apa jagana si lain. Sang salat hari raya jagana. Sementara salat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, inilah yang dimasukkan di kitab ini para pelaku bid'ah itu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah hati melihat itu baik, melihat itu bagus, biasanya akan tertarik hati itu. Wah, ini tuan guru enak nih ajarannya nih. Ya, dia semendak-mendak sembahyang. Semendak-semendak sembahyang, karena kan dengan barat 2 sampai bulan ya masih dia untas. Kumpulnya kuat tetek di masjid salat. Apa dia maju-maju? Nah, akhirnya apa? Menganggap salat itu sebagai sesuatu yang berat pada dirinya dan memilih kepada orang yang mengatakan dirinya sufi, yang membungkus dirinya dengan agama, lalu memudahkan agama di sana itu, tertarik dia ke sana sehingga mengikutinya. Nih bagus nih. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia nemele salat. Saat ini pemahaman aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu, sembahyang itu fungsinya hanya untuk mengingat Allah. Jadi enggak ada manfaat salat ini sok tahu. Ya, untuk mengingat Allah. Sementara kalau kamu ingin ingat sama Allah, banyak jalannya, bukan hanya dengan cara sholat saja. Kagum terhadap pemandangan yang indah, cewek-cewek cantik, ingat engkau kepada Allah, bahwa ini adalah ciptaan Allah. Ini zikir namanya. Jadi ngenung penajaran sesat ya. Pelintir-pelintir tasbih, subhanallah, subhanallah, itu juga zikir, mengingat Allah. Jadi enggak mesti dengan salat. Salat itu hanya salah satu cara saja untuk mengingat Allah. Ngeni ongkat ajaranna lo sakano ino. Ya. Nah, ini siaranna dengan pelaku bid'ah yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan orang yang seperti ini. Dan dia ikutin ya. Nah, dan ini tidak menutup kemungkinan ada orang yang mengajarkan hal yang seperti itu lah itu. Ya, ada yang seperti itu. Pedang inem brem, bukan misalkan.
Arak jarang nginum kuna kan? Gitana tuan guruna. Kan ada orang yang diaku sebagai tuan guru tapi kerjanya cuma gitu aja kan? Nginam, begocak begayana. Ya. Yo kan nginam tuan guru ini no. Ai ruana doang nginam ini. Ya, ruana doang nginam. Logo padahal dula. Yo kan kita nahkum bizawahir. Kita manusia ini hanya berhak menghukum dengan yang nampak saja, yang kita lihat saja. Terserah kalau urusan hati orang. Makanya kalau orang sholat sudah yakini bahwa orang itu sudah melakukan sholat. Terserah diterima atau tidak diterima, itu urusan Allah. Kita nggak ada hak untuk menghukumi orang diterima atau tidak diterima sholatnya. Ente sembahyang, ente pilih rukun iman, pilih sifat Allah. Gara-gara arak singana telu, terus arak singana 20, salang-salahang terus. Lama 20 sifat Allah berarti dia terima sholatnya. Terbatas itu digitukan. Ya. Sudah pira telu, malak salang-salahang kano doang. Jadi kita nggak ada hak untuk menghukumi seseorang itu yang ketika amalan itu hubungannya antara dirinya dengan Allah. Sudah hukumi yang nampak-nampak saja. Maka ketika orang memberikan kita hukum sesuai dengan penilaian yang dilihat, maka jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Misalkan setiap orang setiap bulan Ramadan yang nganget doang pegawaiannya. Lalu orang mengatakan apa? Dua puasa lu sekan ini dendek sini. Mereka berhak menghukumi sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi seperti itu. Sila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Panjang pembahasannya nggih. Kita baca satu bait lagi sebagai penutup kajian kita. Wa ruwiya an Isa alaihi salam, diriwayatkan ya dari Isa alaihi salam, la tajanisul mauta fatamutu quluwakum, ya. Jangan kalian duduk dengan orang-orang yang mati. Kenapa? Karena duduk dengan orang mati akan menjadikan hati kalian mati. Yuh, apa maksudnya nih? Jadi maksudnya itu bukan jangan duduk sama orang mati itu gimana mati dengan tuata pendara meleng gawe ya. Bukan itu maksudnya. Ya, jangan duduk bersama orang-orang yang mati hatinya. Ya. Orang-orang yang gelap hatinya. Qila, ketika beliau mengatakan jangan duduk bersama orang-orang mati, karena duduk dengan orang mati itu akan menyebabkan hati kalian mati. Bertanya sahabat, wa minal mauta, saya dengan si mati ini, ya. Qala al muhibbuna lid dunya, orang yang cinta terhadap dunia, ar-raghibuna fiha, terlalu berharap dan menyerahkan diri kepada dunia. Jadi ia ini yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mati. Orang-orang yang tidak ada ghirahnya untuk mencintai akhirat. Ya. Takut mati. Cinta kepada dunia. Ar-raghibun. Dia itu berharap. Ya, bahkan menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, ya. Wa fil khabar, dan di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahu qala akhwafu ma akhafu ala ummati dha'ful yaqin. Rasulullah pernah bersabda, ya, yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan dari kekhawatiran terhadap umatku, apa itu? Dha'ful yaqin. Sesuatu yang bisa melemahkan keyakinan, sesuatu yang bisa melemahkan iman, ya.
Apa dha'ful yakin itu? Apa yang bisa menjadikan iman seorang itu menjadi lemah? Innama yakunu min ru'yati ahlul ghaflah. Yaitu ketika orang itu melihat orang yang lalai, lihat pemalas, malas untuk zikir, malas untuk ibadah, malas memikirkan akhirat. Terus ketika dia telah melihat, berjumpa dengan orang pemalas seperti itu, dia bercampur dengan orang itu, dia bergaul dengan orang itu, ya, sehingga menjadikan dirinya juga ikut lalai. Ini dia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan hindari teman-teman, ya, yang pelaku kebatilan, yang menjadikan hati kita lalai dalam mengingat Allah, ya. Jauhi orang-orang para pelaku bid'ah, karena orang yang seperti itu, apalagi sampai berteman dengan orang yang seperti itu, bisa menjadikan kita terjerumus bahkan sama seperti orang itu. Ya, yang tak lamun temeleng kita sopok manusia, lamun temeleng kita manusia ini, apakah manusia ini bagus atau cengih, ya, bagus perbuatannya, bagus kepribadiannya atau jelek kepribadiannya, jangan tanya orangnya. Lamun terketuan dengan rabi dengan melena paran cengih, ya kan? Misalkan arak bajang midang tipa balente, mele tipa anak te misalkan, ketuannya dengan terus, ente kanak bagus ente. Narabi dengan mele cengih, ngono kan? Pada kenana semua malang ngoku dirinya jadi malang, dong penuh penjara. Nah, jadi kalau ingin tahu orang itu baik atau buruk, jangan tanya orangnya, tetapi lihat siapa teman-temannya. Kenapa? Karena jikalau orang suka berteman dengan orang baik, ya, ahli zikir, ahli sedekah, maka dia juga sama seperti itu. Kenapa? Karena biasanya orang akan mencari sesuatu yang seselera dengan hatinya. Lamun pada anganna, pada kemelena, biasanya dia akan ke sana arahnya. Ya. Maka kalau orang yang suka berteman dengan orang yang suka bohong, penipu, penjilat, pembohong, ya, suka marah, nah itu biasanya dia itu juga seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya. Maka kita dianjurkan untuk mencari teman yang ahlul masjid, ahlul zikir dan seterusnya, ya, karena teman itu sangat mempengaruhi, ya kan, kepribadian kita. Begitu juga anak-anak kita, ya, arahkan dia, carikan dia teman-teman yang baik. Lamun anak te, lamun wah demen tokol kencek kanak dengan si girang ngenjak HP main game, ngeno ya dah kanaknya nu kita be ngumbe kan seperti itu kan. Lamun wah ngeti HP ender selapuan, karena dia akan hanya mau mencari teman yang sehati dengan keinginannya. Ngono pun. Kanak sigirang belayangan pasti namanya batur sigirang belayangan. Ngono. Kanak sigirang tek ke majelis ta'lim, pasti dia akan mencari teman yang juga suka naik ke majelis ta'lim. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati dalam mencari teman. Baik anak-anak, remaja ataupun kita juga yang sudah tua. Belum gede ibu-ibu, lamun da girang toko kece dengan si girang raos pasti. Lamun dia pasti ya sedikit tidak wah ke milu girang raos. Ngenu kuna. Ya. Bapak-bapak lamun girang toko kece dengan si girang rantai dengan ngenu endah ya. Pasti dia pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi hati-hati dalam mencari teman, ya. Jadi wallahu taala a'lam.